Bapak Ibu pernahkah merasakan bangun pagi dengan tubuh terasa berat langkah goyah, padahal semalam sudah makan cukup lauk dan nasi? Banyak lansia merasa heran, mengapa tubuh yang dulu kuat, sekarang begitu cepat lelah otot mengecil, bahkan berdiri lama saja sudah membuat napas terengah. Kenyataannya setelah usia 60 tahun, tubuh kita diam-diam kehilangan massa otot setiap hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat aktivitas sederhana seperti naik tangga, berjalan ke masjid, atau sekadar menggendong cucu menjadi tantangan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 3 dekade mendampingi pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya percaya kesehatan lansia bukan hanya soal obat atau pemeriksaan di rumah sakit, tetapi tentang bagaimana kita memahami tubuh sendiri dan berani mengubah pola makan serta kebiasaan sehari-hari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 7 sayuran sederhana yang bisa menjaga otot tetap kuat, sendi tetap lentur, dan daya ingat lebih tajam meskipun usia terus bertambah. Banyak orang mengira sumber protein hanya dari daging ikan atau telur. Namun rahasia besar sebenarnya ada pada sayuran yang akrab dengan dapur Indonesia. Sayuran inilah yang mampu membantu tubuh lansia menyerap gizi lebih baik, melawan peradangan, dan mencegah kram yang sering mengganggu tidur malam. Jika Bapak Ibu bertanya, mengapa kita perlu tahu rahasia ini? Sekarang jawabannya sederhana: setiap hari yang kita lewatkan tanpa asupan yang tepat, berarti kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit. Tapi kabar baiknya, tidak ada kata terlambat. Dengan memilih sayuran yang tepat, kita bisa memperlambat proses penuaan, menjaga kemandirian, dan menikmati masa tua dengan lebih tenang. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita telusuri bersama satu persatu sayuran tersebut melalui hitungan mundur, dimulai dari urutan ke-7 sampai yang paling utama. Apakah Bapak Ibu siap mengetahui rahasia kekuatan otot lansia yang tersembunyi di dapur sendiri? Di urutan ke-7, mari kita mulai dengan kacang polong. Bapak Ibu mungkin lebih sering melihatnya di dalam sup kalengan atau nasi goreng beku daripada di pasar tradisional. Namun jangan remehkan butiran kecil berwarna hijau ini. Dalam satu cangkir kacang polong matang, terdapat hampir 8 gram protein nabati. Yang membuatnya istimewa adalah kandungan leusin, salah satu asam amino yang berperan sebagai tombol on bagi tubuh untuk membangun otot baru. Banyak lansia sudah makan cukup lauk pauk, tetapi tubuh mereka tidak lagi merespon sebaik dulu. Kacang polong membantu memberikan sinyal lebih kuat, sehingga otot tetap aktif diperbaiki. Dengan cara ini, kekuatan kaki tetap terjaga, langkah lebih ringan, dan risiko jatuh berkurang. Inilah yang sangat penting bagi kesehatan lansia, karena jatuh sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar di usia lanjut. Saya teringat seorang pasien, Pak Budi, berusia 68 tahun di Surabaya. Beliau sering mengeluh kaki terasa berat saat naik tangga. Setelah kami sarankan menambahkan kacang polong ke dalam sup sayur yang rutin ia makan setiap sore, beberapa minggu kemudian beliau merasa lebih mudah bergerak. Perubahan kecil ini membuatnya kembali berani beraktivitas di kebun rumahnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Kacang polong kalengan memang praktis, tetapi bila dipanaskan berulang kali, bukan hanya gizinya hilang zat berbahaya, juga bisa muncul diam-diam. Sesuatu yang tampak aman, ternyata bisa jadi ancaman bagi kesehatan lansia. Lebih baik Bapak Ibu memakannya sekali saji, atau memilih versi beku yang bisa langsung dimasak tanpa kehilangan banyak nutrisi. Sekarang saya ingin bertanya, apakah di rumah Bapak Ibu sudah pernah mencoba menambahkan kacang polong ke dalam nasi goreng atau sup? Cobalah mulai dari porsi kecil. Butiran hijau ini bukan sekadar pelengkap warna, melainkan sahabat yang diam-diam menjaga otot, tetap kuat, energi lebih stabil, dan tentu saja menjadi bagian penting dari perjalanan menjaga kesehatan lansia. Di urutan ke-6, kita bertemu dengan sayur yang hampir setiap rumah di Indonesia pernah menyajikannya, kangkung. Tumis kangkung dengan bawang putih, cabai, dan sedikit terasi sudah menjadi hidangan favorit dari desa hingga kota. Namun di balik kesederhanaannya, kangkung menyimpan manfaat besar untuk kesehatan lansia. Kandungan utamanya magnesium, bekerja sebagai pengatur kontraksi dan relaksasi otot. Bayangkan tubuh kita seperti mesin tua yang butuh pelumas agar tetap bergerak lancar. Tanpa cukup magnesium, otot mudah kaku, kram malam sering muncul, dan kualitas tidur pun terganggu.
Dengan menambahkan kangkung ke dalam menu, banyak lansia merasakan tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar. Saya ingat, seorang pasien Ibu Marni berusia 70 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh kakinya kram saat dini hari. Setelah membiasakan makan sayur kangkung 3 kali seminggu, keluhan itu perlahan menghilang. Beliau bercerita sekarang bisa bangun subuh dan berjalan ke masjid tanpa rasa takut kakinya mendadak sakit. Namun, ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Karena kangkung tumbuh cepat di air, ia paling mudah menyerap pestisida. Artinya sepiring tumis kangkung yang tampak segar bisa saja menyimpan zat kimia berbahaya tanpa terasa. Itulah sebabnya kangkung harus dicuci bersih, sebaiknya direndam terlebih dahulu dengan air mengalir atau sedikit garam sebelum dimasak. Dengan cara ini, manfaat tetap didapat tanpa risiko tambahan bagi tubuh. Mari saya tanyakan, seberapa sering Bapak Ibu menyajikan tumis kangkung di meja makan? Mungkin kelihatannya hanya lauk sederhana, tetapi sayur ini bisa menjadi kunci kecil untuk menjaga peredaran darah tetap lancar, otot lebih rileks, dan tentu saja membantu menjaga kesehatan lansia agar tetap mandiri dan kuat di usia senja. Di urutan kelima, ada sayur yang begitu akrab dengan dapur Indonesia, bayam hijau. Hampir semua dari kita pernah merasakan hangatnya sayur bening bayam yang dimasak ibu atau nenek di rumah. Kesederhanaannya sering membuat kita lupa bahwa bayam ternyata menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Dalam 100 gram bayam matang terdapat sekitar 3–5 gram protein, ditambah magnesium dan zat besi. Magnesium bekerja seperti tombol pengatur pada otot, memastikan kontraksi dan relaksasi berjalan lancar, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah, sehingga oksigen bisa mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh. Hasilnya lansia merasa lebih bertenaga untuk berjalan beribadah, maupun mengurus aktivitas harian. Ada satu trik penting yang sering dilupakan. Zat besi dari bayam akan lebih mudah diserap tubuh bila dimakan bersama makanan kaya vitamin C seperti tomat atau jeruk. Kombinasi sederhana ini bisa membuat manfaat bayam berlipat ganda. Inilah bagian pendidikan yang perlu saya tekankan, makanan tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi. Memahami cara mengombinasikan menu adalah kunci nyata untuk menjaga kesehatan lansia. Saya masih ingat kisah Pak Rudi, 65 tahun dari Bekasi. Beliau dulu sering mengeluh cepat lelah saat berjalan dari rumah ke masjid. Setelah disarankan menambahkan sayur bening bayam setiap pagi dan ditemani potongan tomat, beliau merasa lebih kuat dan tidak lagi sering berhenti di tengah jalan. Perubahan kecil namun berarti ini membuat beliau kembali percaya diri. Namun Bapak Ibu perlu waspada, karena bayam yang dipanaskan ulang bisa diam-diam berubah menjadi sumber nitrat berbahaya. Racun halus ini bila masuk berulang kali bisa merusak kualitas darah dan membuat tubuh lansia semakin lemah. Karena itu lebih aman memasak secukupnya dan habiskan dalam sekali makan. Sekarang saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan kenangan masa kecil tentang sayur bayam buatan orang tua? Ternyata hidangan sederhana itu tidak hanya membawa nostalgia, tapi juga menjaga otot darah dan daya tahan tubuh tetap stabil hingga hari ini. Bayam adalah salah satu pondasi penting untuk kesehatan lansia yang tidak boleh diremehkan. Di urutan keempat, mari kita lihat jamur. Bapak Ibu tentu sudah akrab dengan jamur tiram, jamur kuping, atau champignon yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Jamur sering hadir dalam sup hangat oseng sederhana, atau bahkan digoreng tepung. Namun di balik rasanya yang lezat, jamur memiliki khasiat besar untuk kesehatan lansia. Jamur kaya vitamin B, khususnya riboflavin dan niacin, yang berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi. Itulah sebabnya lansia yang rutin makan jamur sering merasa tubuhnya lebih bertenaga. Selain itu, jamur adalah salah satu sumber selenium terbaik dari tumbuhan. Mineral ini bekerja sebagai pelindung sendi dan otot, menurunkan stres oksidatif yang diam-diam mempercepat penuaan. Penelitian menunjukkan senyawa ergothionein dan beta-glukan dalam jamur bisa menenangkan peradangan ringan kronis yang sering menjadi penyebab otot lemah, sendi kaku, dan perasaan berat di kaki. Dengan kata lain, jamur bukan hanya sekadar lauk, tetapi juga pelindung alami bagi lansia, agar tetap lincah dan percaya diri. Saya teringat Ibu Ratna, 72 tahun dari Bandung. Beliau gemar memasak sup jamur dengan wortel dan bawang putih. Sebelum rutin makan, beliau sering mengeluh sendi lututnya kaku saat bangun tidur. Setelah beberapa bulan keluhannya jauh berkurang.
Ia bahkan bisa kembali bersepeda keliling kompleks setiap sore, aktivitas yang dulu sempat ia tinggalkan. Meski begitu, ada bahaya tersembunyi. Jamur yang tampak segar di luar bisa saja sudah membusuk di bagian dalam. Jika dikonsumsi, racunnya bisa menyerang pencernaan dan membuat tubuh lansia cepat drop. Karena itu sebaiknya beli secukupnya dan masak segera. Selain itu, hindari terlalu sering menggoreng jamur dengan tepung, karena minyak berlebih bisa membebani tubuh lansia. Lebih baik memilih cara memasak sederhana seperti ditumis atau dimasak sup. Bapak Ibu, seberapa sering jamur hadir di meja makan keluarga? Cobalah memasukkannya lebih sering. Setiap suapan jamur bukan hanya menghadirkan rasa gurih, tetapi juga membantu menjaga kekuatan sendi, energi tubuh, dan tentu saja memperpanjang kesehatan lansia. Di urutan ketiga, kita temukan brokoli, sayuran hijau dengan bentuk menyerupai payung kecil yang kini sudah sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Dulu brokoli dianggap sayuran mahal, tetapi sekarang semakin banyak keluarga Indonesia yang memasukkannya ke dalam menu harian. Tidak berlebihan bila brokoli disebut sebagai raja sayur sehat, karena manfaatnya begitu luas, terutama bagi kesehatan lansia. Dalam 100 gram brokoli matang terdapat sekitar 25 hingga 3 gram protein. Memang jumlah ini tidak besar, tetapi kekuatannya ada pada kandungan sulforafan, sebuah senyawa alami yang bekerja sebagai perisai tubuh. Sulforafan menekan peradangan kronis yang diam-diam merusak otot, mempercepat kelemahan dan membuat tubuh terasa lebih tua dari usia sebenarnya. Dengan perlindungan ini, otot lansia lebih tahan lama, sendi tetap lentur, dan proses pemulihan setelah beraktivitas menjadi lebih cepat. Brokoli juga kaya vitamin C yang membantu tubuh memproduksi kolagen. Kolagen ibarat lem yang menyatukan otot, ligamen, dan tendon, sehingga tubuh lebih kuat dan lentur. Ditambah dengan folat dan vitamin K, brokoli turut menjaga kepadatan tulang, sekaligus memperlancar komunikasi saraf dengan otot. Hasil akhirnya langkah lansia lebih stabil, postur tegak, dan risiko jatuh berkurang. Semua ini sangat penting untuk mempertahankan kemandirian dan kesehatan lansia. Saya teringat pengalaman Pak Hasan, 6 tahun dari Jakarta. Beliau sering mengeluh kadar gula darahnya tidak stabil sehingga cepat lelah. Setelah menambahkan brokoli kukus 3 kali seminggu ke dalam menu makan, kadar gulanya lebih terkendali. Ia merasa lebih segar, mampu berjalan lebih jauh tanpa mudah capek. Kisah ini menunjukkan bahwa brokoli bukan hanya melindungi otot, tetapi juga membantu metabolisme tubuh secara menyeluruh. Namun ada hal penting yang sering diabaikan: brokoli yang direbus terlalu lama hingga lembek bisa kehilangan hampir seluruh kekuatan utamanya. Sayang sekali, niat menjaga kesehatan lansia bisa sia-sia hanya karena cara memasak yang salah. Cara terbaik adalah mengukus sebentar hingga warnanya tetap hijau cerah atau menumis cepat dengan bawang putih. Bapak Ibu lebih suka brokoli dimasak sup atau ditumis? Apapun pilihannya, jadikan brokoli bagian dari menu mingguan. Dengan langkah sederhana ini, brokoli akan terus bekerja diam-diam menjaga otot, tulang, dan memperpanjang kesehatan lansia. Di urutan kedua ada okra atau kacang bendi, sayuran hijau ramping yang mudah ditemui di pasar tradisional. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai pelengkap sayur bening, padahal manfaatnya jauh lebih besar, terutama bagi kesehatan lansia. Satu cangkir okra matang hanya mengandung sekitar 2 gram protein, tetapi rahasia sebenarnya ada pada lendir alami atau mucilage yang keluar saat dimasak. Lendir ini bekerja melapisi saluran pencernaan, menenangkan usus, dan membuat tubuh lebih mudah menyerap gizi dari makanan lain. Bagi lansia, kemampuan menyerap nutrisi adalah kunci. Tidak jarang saya menemui pasien yang sudah makan lauk banyak, tetapi tubuhnya tetap lemah karena gizinya tidak terserap dengan baik. Okra membantu memperbaiki kondisi itu. Selain itu, okra kaya magnesium dan kalium, 2 mineral penting yang membuat otot berkontraksi dan rileks dengan seimbang. Kekurangan mineral ini sering menjadi penyebab munculnya kram malam atau rasa berat di kaki. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Ibu Sri, berusia 70 tahun dari Malang, yang setiap malam terbangun karena betisnya kram. Setelah rutin menambahkan okra ke dalam tumisan dan sup, keluhan itu perlahan menghilang. Kini beliau bisa tidur nyenyak dan setiap pagi merasa tubuh lebih segar. Okra juga menyumbang antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Senyawa ini melawan peradangan halus yang sering membuat otot lansia cepat lelah. Jadi walaupun jumlah proteinnya tidak besar, okra bekerja sebagai pendukung agar setiap protein yang masuk benar-benar dimanfaatkan tubuh. Namun kesalahan fatal yang sering terjadi adalah membuang lendir okra. Padahal justru lendir inilah obat alami untuk pencernaan.
Tanpa lendirnya okra hanya menjadi sayur biasa, dan manfaat besarnya bagi kesehatan lansia bisa hilang begitu saja. Cara terbaik adalah memotong tipis lalu menumis singkat atau memasukkannya ke dalam sup agar lendir tetap terjaga. Untuk yang kurang suka tekstur lembek okra, bisa dipanggang tipis hingga renyah. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mencoba mengolah okra dengan cara berbeda di rumah? Jangan remehkan sayur sederhana ini. Okra mungkin tampak biasa, tetapi diam-diam menjadi sahabat pencernaan penjaga otot dan salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lansia. Di posisi puncak urutan pertama kita bertemu dengan daun kelor. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan tanaman ini. Di banyak desa di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, kelor tumbuh subur di halaman rumah. Daunnya kecil-kecil, sering dimasak sebagai sayur bening, dan dalam tradisi lama dipercaya sebagai penambah tenaga. Kini ilmu pengetahuan membuktikan daun kelor memang layak disebut superfood untuk kesehatan lansia. Dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat hampir 9 gram protein nabati, jumlah yang lebih tinggi daripada bayam atau kangkung. Yang lebih menakjubkan, proteinnya lengkap, mengandung 9 asam amino esensial, termasuk leucine, yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki otot. Ini berarti bagi lansia yang tubuhnya sudah kurang responsif terhadap protein kelor, memberikan dorongan lebih kuat agar otot tetap terjaga. Selain protein kelor kaya kalsium untuk tulang, zat besi untuk mencegah anemia, serta vitamin A dan C sebagai pelindung daya tahan tubuh. Antioksidan di dalamnya juga bekerja menekan peradangan halus yang sering menjadi penyebab sendi kaku dan otot lemah. Dengan kombinasi ini, daun kelor bukan hanya menjaga kekuatan, tetapi juga memberi perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Saya masih ingat kisah Pak Slamet, 74 tahun, dari Nusa Tenggara Timur. Setiap hari beliau memetik kelor dari halaman rumahnya untuk dimasak sayur bening sederhana. Walau usianya lanjut, beliau tetap mampu berkebun dan berjalan jauh ke ladang. Ketika ditanya rahasianya, beliau hanya menjawab sederhana, setiap hari makan kelor. Kisah nyata ini menjadi bukti bagaimana makanan lokal bisa menjaga kesehatan lansia tanpa harus mengandalkan obat mahal. Yang mengejutkan, banyak orang kota tidak tahu bahwa daun kelor kering atau bubuk ternyata menyimpan manfaat sama besarnya dengan kelor segar. Padahal inilah cara sederhana agar kesehatan lansia tetap terjaga tanpa harus bergantung pada obat mahal. Praktis, mudah, dan tetap memberi manfaat besar. Bapak Ibu, apakah di daerah tempat tinggal Anda masih ada pohon kelor? Atau mungkin pernah mencoba teh daun kelor? Jangan lewatkan anugerah lokal yang begitu dekat ini. Daun kelor adalah harta sederhana yang bisa membantu menjaga otot tetap kuat, tulang kokoh, energi stabil, dan tentu saja memperpanjang kesehatan lansia di usia penuh berkah. Bapak Ibu, kita sudah menelusuri 7 sayuran yang ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga tubuh tetap kuat di usia senja. Dari kacang polong yang kecil, namun kaya protein, kangkung yang sederhana, tetapi membantu tidur lebih nyenyak, bayam hijau yang menguatkan darah, jamur yang melindungi sendi, brokoli yang menjadi perisai alami, okra yang memperbaiki penyerapan gizi, hingga daun kelor yang terbukti sebagai superfood lokal. Semua ini bukan sekadar teori, melainkan kunci nyata untuk menjaga dan memperpanjang kesehatan lansia. Pesan pentingnya sederhana, tubuh kita tidak hanya butuh protein dalam jumlah banyak, tetapi juga butuh sayuran yang membantu menyerap, melindungi, dan melengkapi fungsi otot serta tulang. Itulah sebabnya 7 sayuran ini layak menjadi fondasi menu harian lansia. Tidak perlu suplemen mahal atau makanan impor, cukup manfaatkan yang ada di dapur dan pasar sekitar. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sebentar. Dari 7 sayuran yang tadi kita bahas, mana yang paling sering hadir di meja makan keluarga Anda? Apakah itu bayam bening buatan ibu tumis, kangkung yang selalu menggugah selera, atau justru daun kelor dari halaman rumah? Tulis jawaban di kolom komentar supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi pengalaman. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang sedang berjuang menjaga kesehatan di usia lanjut. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi alasan seseorang tetap kuat dan mandiri esok hari. Dan tentu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.